Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, baca doa terlebih dahulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Absen terlebih dahulu ya. Putri Anggraini, Hadir Ibu. nama siapa lagi bisa? Alivia Putri, Hadir Ibu. Cindy Fitria, Hadir. Salsabila Madinah, Hadir Bu. Andini Pratiwi. Hadir Bu. Jadi materi kita hari ini berjudul membunuh. Pembunuhan itu adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilakukan oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada 3 jenis pembunuhan dalam Islam yang mempunyai hukum qisas yang berbeda, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Untuk pembunuhan sengaja itu dikatakan pembunuhan sengaja apabila perbuatan dilakukan dengan rasa permusuhan atau mengakibatkan seseorang terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Pembunuhan semi sengaja itu adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak menggunakan alat yang dapat melukai atau tidak mematikan. Untuk membedakan antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja adalah dari segi niat dari si pelaku. Menurut hukum qisas adalah istilah dalam hukum Islam yang berfaedah atau pembalasan, memberi hukum yang setimpal, mirip dengan istilah hutang nyawa dibalas dengan nyawa. Untuk hukuman bagi pembunuh, hukuman duniawi terhadap seorang pembunuh dalam Islam sangatlah berat, yaitu dibunuh baik sebagai bunuhan qisas ke atasnya atau kamu qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang hambanya, dengan wanita dengan wanita. Dalam Islam, orang yang halal darah atau boleh dibunuh karena perintah hukum dengan prosedurnya adalah orang-orang yang murtad, yaitu orang-orang Islam yang berpindah agama dari Islam ke agama lainnya. Man badala yubuhu fatuhu, artinya barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Ketentuan ini dilakukan setelah orang murtad itu diajak kembali ke agamanya, ke agama Islam, selama batas waktu 3 hari. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Bu, saya pengen nanya. Jangan ketawa teman-teman. Iya, kawan-kawan. Iya. Jadi materi kita kan pembunuhan melakukan kan, Bu. Nah, kalau misalnya kita nggak sengaja hujah orang, nggak berarti sengaja maksud. Kalau kita waktu ada menuduh orang itu termasuk pembunuhan yang sengaja. Orangnya itu dosanya Kalau misalnya membunuh orang, hujah orang. hujah. Kalau misalnya menusuk orang, itu tergantung dari
kita kayak dendam atau apa. Nggak sengaja, Bu. Kalau misalnya nggak sengaja itu berarti termasuk ke dalam pembunuhan secara tidak sengaja. Iya. Siapa yang bisa menjelaskan dalil tentang membunuh? Saya, Bu. Hukuman dari orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasan ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuk serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, diajarkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diterima membayar diat kepada yang memberikan maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan bagi Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Ada 3 jenis pembunuhan. Yang pertama itu kisos, yang kedua secara sengaja, yang ketiga semi sengaja. Apa? Siapa yang bisa menjelaskan salah satu dari 3 jenis? Saya, Bu. Ya, silakan. Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa Arab adalah qatlu al-am. Secara etimologi bahasa Arab, kata qatlu tersusun dari 2 kata, yaitu al-qatlu dan al-am. Al-qatlu artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa, sedangkan kata al-am memiliki pengertian sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja di sini ialah seorang muhalaf yang secara sengaja dan berencana membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh. Rukun pembunuhan dengan sengaja. Yang pertama, korban terbunuh. Apabila seorang sengaja membunuh korban dengan senjata yang biasa digunakan untuk membunuh seperti kampak atau sejenisnya, senjata api, namun korbannya selamat dan dapat disembuhkan, maka tidak termasuk pembunuhan dengan sengaja. Sedangkan korban yang terbunuh memiliki 2 syarat. Yang pertama, Bani Adam atau manusia. Apabila korban yang terbunuh bukan manusia, tentulah dikatakan pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, terjaga darahnya. Hal ini mencakup semua jiwa yang mendapatkan perlindungan dari negara Islam seperti kaum muslimin, zimmi, ahli zimah yang di bawah perjanjian al-mu'ahad, orang yang meminta perlindungan. Dengan demikian, seorang dihukum membunuh dengan sengaja apabila ia mengetahui bahwa orang yang diinginkan terbunuh adalah manusia dan terlindungi jiwanya menurut syara. Yang kedua, kesengajaan atau keinginan untuk membunuh korban. Hal ini mencakup 2 keinginan, yaitu kesengajaan membunuh atau qasdu al-jinayat, dan sengaja menjadikan terbunuh sebagai korban atau qasdu al-majni alaihi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan harus memenuhi 2 jenis kesengajaan ini. Seandainya tidak ada niatan membunuh dengan menggerakkan senjata lalu senjatanya terlempar atau tidak sengaja dan membunuh orang, maka tidak dikategorikan membunuh dengan sengaja karena ia tidak berniat membunuh. Yang ketiga, alat yang digunakan adalah alat pembunuh baik senjata tajam atau yang lainnya. Ini termasuk rukun pembunuhan dengan sengaja yang terpenting, karena syarat kesengajaan membunuh adalah perkara batin yang tidak mudah dibuktikan, sehingga dalam penetapan hukumnya kembali kepada alat yang digunakan. Sudah, Ibu. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. di sini. Bu. Saya akan menjelaskan tentang kisos. Ya. Kisos atau kisos adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan. Mirip dengan pepatah utang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Dalam surah
Al-Baqarah ayat 178 menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia satu tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan ajab yang sangat pedih. Selanjutnya, Pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan yang memenuhi 3 syarat. Korban adalah orang yang haram dibunuh. Tindakan terhadapnya menurut kebiasaan umum tidak membunuh dan tindakan tersebut dilakukan secara sengaja. Tindakan terhadapnya menurut kebiasaan umum tidak membunuh, seperti memukul dengan batang sapu, melempar dengan sendal, dan yang sepertinya. Tindakan tersebut disengaja, artinya sengaja memukul, tetapi tidak bermaksud membunuh. Syariat menutup segala jalan yang menyebabkan terbunuhnya seorang muslim. Rasulullah bersabda, janganlah seseorang di antara kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya, karena dia tidak tahu, bisa saja setan melepaskan kedua tangannya sehingga dia terjatuh ke dalam lubang api neraka. Hukuman atas pembunuhan ini tidak mengakibatkan qisas, akan tetapi di ayat berdasarkan sabda Nabi, ketahuilah bahwa korban pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan cemeti atau tongkat, mendapatkan 100 ekor unta, 40 darinya bunting. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Pembunuhan ini juga mengharuskan kafarah sebagaimana dalam ayat 92 surat An-Nisa, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Bila tidak sanggup atau tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terima kasih, Bu. siapa lagi yang bisa menjelaskan? Jenis denda atau diat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak diberlakukan pada hukuman bunuh. Diat terdapat 2 macam, yaitu yang pertama diat denda berat, yaitu 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat ini wajib, yaitu yang pertama sebagai ganti hukuman qisas yang dimaafkan bagi yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dengan alat yang dapat membunuh. Yang kedua yaitu sebab pembunuhan semi seperti sengaja dibayar selama 3 tahun tiap tahun sepertiganya. Selanjutnya yang kedua yaitu diat denda ringan. 100 ekor unta dengan rincian 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina 2-3 tahun, dan 20 ekor umur 3-4 tahun, dan 20 ekor umur 4-5 tahun. Baik, cukup sekian materi